بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صلاة الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya. Pada malam ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan selalu ada dalam curahan rahmat, berkah, lindungan Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, tadi siang saya dapat kehormatan untuk memberi kajian ba'da duhur di Masjid Al-Jabbar, dan saya sampaikan materi yaitu tentang, saya kasih judul Al-Manhaj Fit Tanwir, yaitu jalan terang menuju pencerahan. Saya coba sarikan yaitu dari ayat yang tadi dibaca dalam sholat maghrib, yaitu surah An-Nur ayat 35 sampai 38. Nah, mengapa saya berkepentingan untuk menyampaikan materi ini? Karena ayat itu syarat di dalamnya dengan spirit, ya, spirit dan bimbingan bagaimana seyogyanya kita mengelola sebuah masjid dan bagaimana kedudukan masjid itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, setiap kaum beriman pasti mengharapkan salah satu obsesi, cita-cita dalam hidupnya mengharapkan pencerahan. Bahkan dalam kondisi sesulit apapun, kita selalu berharap untuk memperoleh di masa depan itu, kalau istilah orang Arab itu, mustaqbal zahir, yaitu masa depan yang cerah. Jadi pencerahan itu adalah satu cita-cita. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 35 itu menyatakan dirinya sebagai zat yang maha mencerahkan. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Dalam kajian tafsir, yang dimaksud dengan Allahu nurus samawati wal ardh, maknanya adalah Allahu zu nurin. Allah adalah
zat sang pemilik cahaya. Sang pemilik cahaya yahdi bihi ahlus samawati wal ard, yang dengan cahayanya itu dia memberikan hidayah kepada penduduk langit dan bumi. Tentu kalau kita bicara tentang hidayah, itu dalam kajian para ulama, hidayah itu tidak lepas dari dua, ya, dari dua. Yang pertama hidayatul ammah, hidayah yang sifatnya umum, artinya dibagikan oleh Allah kepada semua makhluk, bahkan termasuk kepada tumbuh-tumbuhan. Ini hidayatul ammah. Yang pertama hidayatul ammah itu disebut namanya hidayatul gharizi, hidayah insting. Hidayah insting. Yang kedua hidayatul hawas, hidayah indrawi. Hidayah indrawi, kita bisa melihat, mendengar, mencium, itu hidayatul hawas. Yang ketiga adalah hidayatul aqli, hidayah akal, ya. Hidayah akal. Nah, ketika seseorang mampu memfungsikan akalnya dengan baik sehingga dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, dapat menuntun jalan hidupnya dan mengatasi berbagai persoalan di dalam kehidupannya, maka akal itu juga bisa bermakna nur, cahaya. Hidayatul aqli. Yang keempat adalah hidayatud din, hidayah agama. Hidayah agama. Nah, ini bisa dimaknai bahwa untuk saat ini sebenarnya kita belajar agama itu sangat mudah sekarang ini. Ya, agama itu disajikan, disampaikan dalam berbagai media yang sudah sangat memudahkan. Itu hidayatul ammah. Tapi yang mahal adalah hidayatul khassah, hidayah khusus, yang disebut juga oleh sebagian ulama namanya hidayatul ma'unah, hidayah taufik, hidayatul taufik, ya. Nah, hidayatul ma'unah, hidayatul khassah inilah yang dilukiskan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Anfal, kalau tidak salah ayat 125, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yuridillah ayyahdiyahu," maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dituntun ke jalan hidayahnya, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah berikan kelapangan dadanya, Allah besarkan jiwanya untuk menerima Islam. Jadi hidayah yang paling mahal itu adalah justru ketika kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan. Nah, jamaah sekalian, sang pemilik hidayah itu yaitu Allah. Allahu dzu nurin yahdi bihi ahlus samawati wal ard. Dengan kata lain, maka Allah sejatinya adalah munawwirus samawati wal ard. Munawwir. Allah itu sang maha pencerah. Munawwir, sang maha pencerah bagi langit dan bumi. Nah, dalam hubungan ini kalau kita telaah lebih dalam, jadi nur, ya,
itu pada mulanya berarti cahaya. Cahaya yang memancar, yang bisa menolong mata untuk melihat sesuatu. Nah, namun kata nur ini juga bisa digunakan untuk sesuatu yang bersifat immaterial. Immaterial, ya. Seperti kita mungkin pernah menemukan sebuah ungkapan, perkataan itu bercahaya. Nah, itu makna majazi. Makna majazi. Kalau kita membaca beberapa buku, ya, atau beberapa tulisan yang ditulis oleh para ulama yang saleh, biasanya itu secara tidak langsung itu akan masuk, membawa cahaya, bahkan hingga masuk ke relung-relung hati kita. Nah, maka itu bisa dikatakan contoh perkataan yang bercahaya. Atau kita juga sering menemukan satu ungkapan, si fulan adalah cahaya desanya. Nah, dalam hubungan ini Ar-Raghib Al-Isfahani dalam Mufradat Al-Fadlul Quran menjelaskan bahwa Al-Quran menggunakan kata an-nur untuk dua hal, yaitu cahaya duniawi dan ukhrawi. Nah, cahaya duniawi terbagi dua, yaitu cahaya ilahi yang dirasakan oleh hati tatkala Al-Quran menjadi cahaya bagi kehidupan. Nah, tadi juga disampaikan bahwa akal manusia juga bisa dikatakan sebagai cahaya ketika dapat memahami berbagai persoalan kehidupannya. Jadi akal itu adalah nur. Nah, maka saya pernah sampaikan kepada jamaah sekalian beberapa waktu yang lalu, ketika kita tidak mampu menggunakan akal kita dengan baik, ya, maka jangan heran kalau nanti di akhirat kita akan digugat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti salah satu bentuk penyesalan para penghuni neraka syair itu karena dia merasa selama hidupnya tidak mampu menggunakan akal. Walau kunna nasma'u au naqilu. Seandainya dulu selama hidup di dunia kami mau mendengar kebenaran, au naqilu, atau kami mau menggunakan akal dengan baik, ma kunna bi ashabis sa'ir. Niscaya pada hari ini kami tidak akan berada di dalam neraka sa'ir. Jadi akal itu juga ternyata bisa bermakna cahaya. Nah, sedangkan nur ukhrawi adalah, nur ukhrawi adalah seperti cahaya yang memancar dari kaum mukminin di akhirat. Wah, ini subhanallah. Jadi kaum mukminin itu nanti di akhirat akan memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya, ya, dari kaum mukminin di akhirat. Nah, seperti dilukiskan di surah Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina, pada hari ketika engkau lihat orang-orang mukmin, wal mu'minati, dan mukminat. Nah, ini bisa pilih ibu-ibu sisirikan. Al-Quran itu menegaskan dengan detil. Yauma taral mu'minina wal mu'minat, pada hari ketika kamu lihat kaum mukminin dan mukminat, yas'a nuruhum. Yas'a nuruhum. Mereka akan yas'a itu apa ya?
Jadi cahaya itu akan mengitari mereka, mim baina nuruhum baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Busyral yaum, itu adalah berita gembira bagi kamu pada hari kiamat. Jannatun tajri, jadi kalau seorang mukmin nanti di akhirat, sepanjang perjalanannya mengikuti seluruh tahapan-tahapan di akhirat nanti, sudah dikitari dengan cahaya-cahaya itu, maka itu sudah sekaligus merupakan berita gembira bagi mereka. Busyrakumul yaum, yaitu jannatun tajri, dengan surga. Itu sudah menandakan bahwa mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Zalika huwal fawzul azim, itulah kesuksesan, keberuntungan yang agung. Ini di surat Al-Hadid ayat 57. Nah, lalu digambarkan lebih lanjut dalam surat An-Nur itu, yaitu tentang al-mishkat. Mishkat. Nah, Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamishkatin. Apa itu mishkat? Nah, mishkat itu berasal dari kata syakwa. Syakwa, pengaduan terhadap sesuatu yang tidak disenangi. Seperti terungkap dalam doa Nabi Yakub, innama ashku basi, surat Yusuf ayat 12. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku karena kehilangan Nabi Yusuf. Innama ashku basi. Jadi kalau jamaah sekalian, Bapak Ibu mau mengadu, mau curhat, mohon maaf, kalau suatu saat Pak Haji Gito melihat status saya, itu di doa saya itu pengaduannya diambil dari doa Nabi Musa alaihissalam. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa bika. Itulah kata mishkat, dari situ terbentuk. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi mishkat dalam surat An-Nur. Nah, jadi mishkat itu adalah makna secara bahasa, yaitu pengaduan untuk sesuatu yang tidak disenangi. Tapi dalam ayat An-Nur ayat 20, surat An-Nur ayat 35 ini, yang dimaksud dengan mishkat adalah berarti tembok atau lubang yang menjorok keluar, seperti jendela untuk tempat lampu yang tidak tembus sampai ke sebelahnya. Ini bisa ditemukan penjelasannya ada di tafsir Al-Quran, Departemen Agama itu. Ada juga penjelasan. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan mufassir, karena lubang yang tidak tembus menjadikan nyala lampu lebih terang, karena cahaya lampu tidak bertebaran kemana-mana. Jadi sekarang ini cahaya banyak, ya. Bahkan boleh jadi ayat ini tidak terlalu istimewa kalau dimaknai dengan cahaya dalam konteks kekinian, ya. Sekarang kan cahaya kadang-kadang tersebar begitu luas gitu ya. Tapi karena saking menyebarnya cahaya itu, sehingga menjadi tidak maksimal gitu. Maka yang dimaksud dengan mishkat ini itu tadi lebih dimaknai, yaitu lampu, ya. Jadi mishkat itu yaitu lubang yang tidak tembus, ya, menjadikan nyala lampu lebih terang.
Karena cahaya lampu tidak bertebaran kemana-mana, lebih fokus. Lampu juga tidak diterpa angin yang memadamkannya. Inilah gambaran nur ilahi yang terdapat pada hati seorang mukmin. Jadi nur ilahi yang terdapat dalam hati seorang mukmin itu digambarkan seperti miskat. Kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi jujazah. Yang di dalam miskat itu terdapat pelita. Nah, pelita itu terdapat al-miskatu fi jujajah. Miskatnya itu berada di dalam kaca yang bening gitu. Kacanya sendiri itu sangat bening ya, seperti kristal gitu. Itu ka'annaha kaukabun dzurriyun yuqadu min syajaratin. Kemudian dia dinyalakan dengan minyak ya. Dengan minyak yang dari segi wujudnya saja sudah terang minyak itu. Yang terbuat dari pohon zaitun ya, yang hanya bisa tumbuh di satu tempat yang seimbang cahayanya timur dan barat. Zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha walau lam tamsas unar, walaupun dia belum disentuh dengan api, maka jadilah dia nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah memberikan hidayah dengan cahayanya itu kepada orang yang dia kehendaki. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya untuk mendapatkan cahaya itu, sehingga dia selalu menempuh jalan yang lurus, yang menyampaikan kepada cita-citanya yang baik, dan selalu bertindak secara bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Nah, untuk memperoleh nur ilahi itu seseorang harus benar-benar beriman, benar-benar beriman dan taat kepada perintah Allah serta menjauhi segala perbuatan maksiat. Ini kunci untuk mendapatkan nur ilahi yang digambarkan tadi. Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya perihal hafalannya yang tidak pernah mantap dan cepat lupa. Ini upami orang masa tidak mantap lagi, barho. Imam Syafi'i satu saat beliau mengeluhkan tentang hafalannya yang tidak mantap, katanya. Yang tidak mantap ya, dan cepat lupa. Maka gurunya berkata supaya ia selalu menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian Imam Syafi'i menggambarkan pertanyaannya itu dalam sebuah syair. Syakautu ila waqi'i su'a hifdi. Aku mengeluhkan, mengadukan kepada Waqi. Waqi itu gurunya. Su'a hifdi, mengeluhkan tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya itu memberikan petunjuk kepadaku supaya aku meninggalkan maksiat-maksiat. Fa akhbarani, lalu ia mengabarkan kepadaku bi annal ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan nur Allah, cahaya Allah, la yu'ta lil 'as, tidak diberikan kepada orang yang senang bermaksiat. Janten kajawab tak ya nama Rupina, kenapa kita kalau menghafal itu suka istilahnya kalau susah susah ingatnya, gampang lupanya. Wa nurullah la yu'ta lil 'as, cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Yahya bin Salam pernah berkata, hati seorang mukmin dapat mengetahui. Hati seorang mukmin, ini mukmin sejati ini, ya. Mudah-mudahan kita termasuk
orang yang mencita-citakan ini. Hati seorang mukmin dapat mengetahui mana yang benar sebelum diterangkan kepadanya. Jadi sebelum kebenaran itu diterangkan kepadanya, hati seorang mukmin itu sudah dapat membaca mana yang benar. Karena hatinya selalu sesuai dengan kebenaran. Jadi ada semacam kesinkronan begitu ya. Nah, maka dalam hubungan ini ada sebuah hadis. Ittaqu firasatal mu'min. Waspadailah firasat seorang mukmin. Mengapa? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena sesungguhnya dia melihat, hati seorang mukmin itu melihat binurillahi azza wa jalla. Dia melihat dengan cahaya Allah azza wa jalla. Rawahul Bukhari Bitarih Al-Kabir an Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Tarikh Al-Kabir dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, pertanyaan kita adalah siapakah orang yang paling berpeluang mendapatkan cahaya itu? Nah, itu. Fi buyutin azinallah. Cahaya itu tersimpan di rumah-rumah Allah. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah, dan seterusnya. Saya sempat menuliskan beberapa pokok pikiran. Ini lebih lengkap ada dalam Tafsir Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menjelaskan, pertama, inna awwala mawdi'i tadharu fi hidayatullah wa nurihi. Sesungguhnya tempat pertama yang menampakkan hidayah Allah dan cahayanya huwa fil masajid. Dia ada di masjid-masjid. Jadi tempat pertama yang menampakkan hidayah Allah itu tidak di tempat lain, tapi dia berada fil masajid alladhi yashidu bina'uha al-mu'minun, yang dibangun dengan penuh kesungguhan oleh kaum mukminin, dan mereka memakmurkannya bis salati wal azkar, dengan salat dan zikir-zikir di permulaan siang dan petang. Dan ketika wal masajidul makhsusati lillah, dan masjid-masjid yang dipersembahkan hanya untuk Allah, bila ibadati, dengan ibadah, tudi'u li ahlis samai, di ahlis samai, maka dia akan menerangi penduduk langit, kama tudi'un nujum, sebagaimana menerangi bintang-bintang, li ahlil ardi, bagi penduduk bumi. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas wa Mujahid wal Hasan. Ibnu Abbas meriwayatkan menyampaikan hadis. Rawa Anas bin Malik, telah meriwayatkan Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Nabi SAW bersabda, man ahabballahu azza wa jalla, barang siapa yang mencintai Allah azza wa jalla, fal yuhibbuni, hendaklah dia mencintaiku. Begitu Nabi bersabda. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintai aku, fal yuhibbu ashabi, hendaklah dia mencintai sahabat-sahabatku. Ini yang kemarin sudah kita bahas ya. Wa man ahabba ashabi, barang siapa yang mencintai sahabat-sahabatku, fal yuhibbul Qur'an, hendaklah dia mencintai Al-Qur'an. Mencintai Al-Qur'an ya. Wa man ahabbal Qur'an, barang siapa yang mencintai Al-Qur'an,
fal yuhibbul masajid, hendaklah dia mencintai masjid. Fa innaha abniyatullahu abnaituhu, karena masjid itu sejatinya adalah abnaitullah. Saya mencoba mencari di kamus itu makna abniyatullah ini baru ketemu itu, dan ini pun mudah-mudahan tidak terlalu salah. Dari kata fannun, abniyatun, fannun. Jadi satu wujud karena karya seni keindahan, itu. Jadi yang aku membangunnya, azzanallahu fi raf'iha, yang telah diizinkan oleh Allah untuk ditinggikannya. Jadi ini ayat ini menjadi landasan, boleh meninggikan masjid itu menjadi sesuatu yang monumental. Azzanallahu fi raf'iha wa baraka fiha maimunatun maimuna ahluha. Orang yang menjaganya, memeliharanya, berarti dia memelihara sang pemiliknya. Mahfudatun, menjaganya berarti mahfudatu ahliha. Jadi jamaah sekalian, untuk keutamaan masjid ini jangankan kita membangunnya secara sungguh-sungguh, secara serius, kita memelihara kebersihannya saja. Itu ada riwayat, man akhraja, barang siapa yang mengeluarkan dari masjid satu kotoran, satu gangguan, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan satu rumah di surga. Apalagi ketika kita membangunnya. Mambana masjidan lillah, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, banallahu baitan bil jannah, maka niscaya Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Jadi hum fi salatihim, mereka berada di dalam salat mereka, artinya menjaga salat mereka. Maka selama mereka menjaga salat mereka dan masjid-masjid mereka, wallahu azza wa jalla fi hawaijihim, maka Allah azza wa jalla berada di dalam kebutuhan mereka, artinya menjamin kebutuhan mereka. Hum fi masajidihim, mereka berada di masjid, selama mereka berada di masjid mereka, wallahu mi waraihim, dan Allah berada di belakang mereka. Artinya di backup, di backup. Nah inilah saya juga sekaligus tadi menyampaikan jawaban. Ada yang bertanya tentang polemik Masjid Al-Jabar itu kan, dengan berbagai hal. Jadi saya sampaikan bahwa ketika kita bangun ini dengan berbagai hal tadi itu ada dalilnya. Namun demikian, kalau kita hubungkan dengan dengan hal-hal yang lain misalnya, tapi bagaimana dengan kebijakan ini dan itu dan sebagainya, gitu. Nah, saya sampaikan, jangankan kita membangun sebuah masjid, salat kita pun akan digugat oleh Allah. Ketika sholat kita hanya lebih mempedulikan kesejahteraan, kesolehan secara individual. Artinya tidak menimbulkan kesejahteraan sosial. Kan sosial. Apalagi ketika dibangun sebuah masjid, tapi di sisi yang lain tidak peduli terhadap kesejahteraan sosial, maka itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi jangankan kemegahan sebuah masjid, sholat kita pun kalau hanya berorientasi pada kesalehan individual, tidak melahirkan kepedulian sosial, itu akan digugat oleh Allah. Ara'aital ladzi yukazzibu
yukazzibu biddin. Saya sampaikan ayat tadi. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan hari pembalasan. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim. Kalau itu kan anak yatim itu dihardiknya itu dalam kalau Ibnu Katsir itu lebih cenderung memaknai yukadzibu bidin itu adalah mendustakan hari pembalasan. Jadi dulu ada kebiasaan masyarakat Quraisy 1 tahun sekali mereka suka mengadakan pesta, Pak. Pasar semacam pasar raya begitulah. Kemudian mereka menggelar sebuah pesta besar, ya, semacam pekan raya begitu, diundang para pengusaha ke kota Mekah itu, kemudian dibentuk panitia. Gitu. Lalu wali kota ketika itu namanya Abu Sufyan tanya sama panitia, berapa banyak tahun ini tamu-tamu kita yang akan datang? Oh, sekian orang kolega kita yang akan datang. Wah, kalau begitu sembelihlah sekian ratus ekor unta. Gitu. Sembelihlah oleh panitia itu. Ketika sedang berlangsung penyembelihan, datanglah anak-anak yatim, orang-orang miskin. Mereka jangankan diberi, malah dihardik, malah diusir. Dari situlah itu turun ayat ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang suka menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak peduli terhadap makanan orang. Fawailul lil musallin, maka wail, kecelakaan, kerugian bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya dari sini tegaskan bahwa Islam itu hendaklah senantiasa di satu sisi kita menjunjung tinggi nilai-nilai kesalehan individual, spiritual, tapi pada sisi yang lain juga kita dituntut untuk mewujudkan kesolehan itu dalam kepedulian sosial. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita sekalian. Jadi inilah orang yang paling berpeluang untuk mendapatkan nur hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang digambarkan tadi. Jamaah sekalian, saya mohon izin terakhir minta doanya dari jamaah sekalian. Saya punya sahabat dekat, Pak, seorang mayor, namanya Mayor Arif. Beliau bintal di Sesko TNI. Saya setiap Kamis suka ngajar kawan-kawan di Sesko TNI. Beliau itu seorang aktivis di sana. Orangnya soleh sekali, Pak, dan sangat peduli. Saya sangat kehilangan sekali. Ternyata Allah menghendaki tanpa disangka, tanpa diduga, beliau meninggal pada hari Senin. Mohon doanya dari semuanya, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad. Allahumma naqtihi minal khataya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min jawzi. Allahumma adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabr wa adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi